Shalom. Apa kabarnya saudara? Saya percaya kuasa Allah, hadirat Allah sudah turun tengah-tengah kita. Nah, hari ini saudaraku, saya ingin ajak kita untuk belajar tentang pentingnya doa. Doa inilah yang membawa kita dan memberi kita kemenangan, ya, dalam peperangan rohani kita. Katakan amin saudara. Saya percaya, saya ingin dorong saudara untuk menjadi orang-orang yang suka berdoa. Dan bagaimana kita memiliki doa yang efektif, yang penuh dengan kuasa Allah. Saya ingin ajak saudara, yaitu dengan doa. Doa kita tuh berhasil kalau kita bisa taklukkan iblis. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Itu berhasil. Saudaraku, mari kita akan lihat, ya kan, dari ayat peperangan rohani ini. Kita baca di dalam Efesus pasal 6 ayat 10. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Di dalam kekuatan kuasanya. Ya, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Yang percaya katakan amin. Saudara sudah tahu bahwa kita semua punya musuh. Musuh kita ada, tidak kelihatan tetapi nyata. Musuh kita itu tidak kelihatan tetapi apa? Nyata. Siapa musuh kita? Kalau dari Efesus pasal 6 ayat 12 ini. Siapa musuh kita saudara? Iblis. Karena dia bilang perjuangan kita, peperangan kita, pertempuran kita, atau musuh kita. Kita tuh bukan lawan darah dan daging. Darah dan daging itu maksudnya manusia. Saudaraku. Bukan. Tapi iblis bisa pakai manusia untuk menyerang kita, menghancurkan kita. Tetapi di balik daripada itu sebenarnya musuh kita yang sesungguhnya adalah apa? Saudara sini, pemerintah-pemerintah, ya kan, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap, dan apa? Roh-roh jahat di udara. Nah, iblis itu makhluk roh, saudaraku. Dia perintah pasukan daripada kerajaan kegelapan. Dan iblis punya satu tekad, bagaimana menghancurkan setiap orang percaya. Itu dia saudaraku. Iblis benci sama Tuhan. Dia benci sama orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Saudaraku, iblis selalu menentang firman Tuhan. Ya, iblis akan buat saudara, dia putar balikan tentang firman atau fakta-fakta, kebohongan-kebohongan. Saudaraku, dan kebohongannya dia salah. Jadi senjatanya iblis itu adalah dia buat kebohongan. Saudara, kebohongan. Untuk apa? Untuk hancurkan. Hancurkan apa? Hancurkan pribadi kita. Itu iblis, musuh kita. Dia mau hancurkan pribadi kita, mau hancurkan keluarga kita, mau hancurkan kesehatan kita, mau hancurkan keuangan kita. Dia mau hancurkan pelayanan kita. Dia mau hancurkan masa depan kita. Saudaraku, dia juga mau menghancurkan semangat hidup kita. Kalau iblis sudah menghancurkan, dia menang. Tetapi saya mau kasih tahu saudara, kabar baiknya, kita bisa menggagalkan rencana iblis yang mau menghancurkan hidup kita. Katakan amin saudara, kita punya, saudaraku, ya kan, kita punya cara, ya kan, kita punya kuasa. Dengan cara apa saudara? Kuasa doa. Katakan doa. Saudara, iblis memang dia adalah musuh yang kejam. Sepertinya iblis kalau dia menyerang daripada orang Kristen, saudara, itu kejamnya minta ampun. Sepertinya dia tuh hebat sekali. Saya mau kasih tahu saudaraku, ya kan, bahwa kuasa iblis, kehebatan iblis tidak bisa ditandingi oleh kuasa doa yang Tuhan beri kepada saudara dan saya. Katakan amin. Pada waktu saudara dan saya berdoa, ya kan, maka ada kuasa yang dahsyat dinaikkan dari doa yang sederhana, doa yang simple, doa yang penuh dengan keyakinan. Saudaraku yang Kristus, saya ingin kita semuanya sadar akan peperangan rohani ini, ya, bahwa keadaan ekonomi, ya enggak semata-mata karena keadaan. Karena iblis bisa pakai orang, pakai keadaan, pakai barang
Untuk apa saudara? Untuk menghancurkan kehidupan daripada manusia, khususnya orang percaya. Efesus 6, saudara, tadi ayat 13, itu diperintahkan apa saudara? Tuhan perintahkan kita, firman Tuhan. Untuk apa saudaraku? Supaya kita mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu. Kita baca sama-sama ayat 13. 1, 2, 3. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah. Supaya kamu dapat apa? Mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu. Nah, saya pelajari apa sih arti pada hari yang jahat itu. Artinya apa? Ini merujuk, ya kan? Pada setiap waktu di dalam hidup kita, ketika iblis menyerang kita. Kalau dia menyerang nggak langsung hajar, habis. Dia serang saudara secara pelan-pelan, sedikit demi sedikit. Kalau dia mau serang tentang kesehatan saudara, pelan-pelan. Hari ini saudara dibikin nggak bisa tidur. Besoknya saudara dibikin capek seharian. Saudara, lalu lusanya lagi saudara kurang makan, nggak nafsu makan, tiba-tiba terus sehat, tiba-tiba salah makan dibuat, saudaraku. Kalau dia mau serang kesehatan kita, saudaraku, kalau dia mau serang daripada semangat kita, ya kan saudara, dia pelan-pelan. Hari ini dibikin kesel, besok dia bikin sebel, lusa dia bikin kecewa, saudaraku. Besoknya lagi, saudara, kita dengar omongan, fitnah, dan lain sebagainya, saudaraku. Sehingga kita jadi patah semangat. Itu sehari demi sehari. Saudara, pelan-pelan dia akan hajar kita. Kalau dia mau serang, saudara, iman kita atau rohani kita, hari ini kita berpikir bahwa bangun sudah kesiangan, tidak usah doa dulu. Dia akan curi jam-jam doa kita. Dia akan curi jam-jam ibadah kita. Saudara, dia akan curi jam-jam untuk kita baca firman. Saudara, gak apa-apa sehari, gak apa-apa seminggu, gak apa-apa. Kurangi jam ibadah, pelan-pelan. Lama-lama, saudaraku, kita jadi orang yang lemah. Yang awalnya kita bergantung sama Tuhan. Dikit-dikit Tuhan. Tapi lama-lama, kita mulai andalkan kekuatan kita. Kita andalkan keadaan yang ada. Kita andalkan kekuatan kita. Dan disitulah pelan-pelan. Kalau dulu hati kita melekat sama dia, pelan-pelan hati kita sudah menjauh dari dia. Iblis, saudara, akan berusaha. Ujungnya apa? Dia akan buat kita jadi capek. Kita capek karena kita hidup berdasarkan kekuatan kita sendiri. Saudara, katakan amin. Kita sudah bahas 2 minggu yang lalu. Nah, oleh karena itu saudara, kamu harus adakan perlawanan pada hari yang jahat itu. Kalau tiba-tiba saudara kena sakit, kok sakitnya nggak enak ini terus. Saudara harus lawan itu. Ketika saudara ngalami mungkin pelan-pelan, kok ada serangan dalam ekonomi saudara. Udah baik segala macam. Dia akan hajar satu-satu semua. Bahkan panggilan kita pun dia akan. Nah, kita punya senjata saudara. Kalau musuh kita, iblis adalah makhluk rohani. Makhluk roh. Maka senjata peperangan kita juga. Kita gak usah pakai pedang. Gak usah pakai pistol. Gak usah pakai meriam. Kita punya senjata rohani. Katakan amin. Coba buka Alkitab kita. Dalam 2 Korintus 10 ayat 4. Kita akan baca sama-sama. Bagaimana cara kita melawan daripada serangan daripada iblis. Karena dia serang tuh jasmani kita. Dia bikin kita gak bisa tidur. Susah tidur. Besok pagi badan pegel. Susah. Males doa, males nyembah, gak bisa doa. Saudaraku kesel sepanjang hari. Kita ikutin ibadah. Mungkin tensi naik ya. Tensi naik. Maunya apa? Kita disuruh ikutin marah. Saudara untal kemarahan dan lain sebagainya. Itu serangan sebenarnya. Kalau kita ikutin, dia menang. Saudara, kalau kita lawan. Pada ini namanya hari yang jahat. Yang ngerti katakan amin. Ini hari yang jahat. Ketika saudara mulai kok hari ini toko sepi, besok mulai sepi, sepertinya kok orang kok lewat-lewat terus. Orang masuknya ke toko sebelah terus. Ini jangan saudara biarkan. Inilah hari yang jahat itu. Saudara berdiri, bangkit, berdoa. Katakan amin saudaraku. Katakan amin. Kok lesu terus, sebel terus. Ada aja orang yang bikin saudara mau marah. Kayaknya ada aja orang mempermainkan saudara. Dengar baik firman Tuhan katakan. Ya kan? Tuhan gak akan membiarkan kita dipermainkan oleh musuh-musuh kita. Bangkit, saudara doa. Ya kan saudaraku. Nah kita punya senjata. Pakai senjatanya. Senjata rohani. Nah saya mau bagikan tentang ini saudaraku. Ya. Jadi intinya doa. Katakan amin saudaraku. Kan kita mau belajar untuk supaya Yosua 21:45 ini bisa jadi kenyataan. Masih ingat gak Yosua 21:45? Dari segala yang baik yang dijanjikan Allah kepada Sabta. Tidak ada yang tidak terpenuhi. Semuanya terpenuhi. Katakan amin saudara. Ini
bisa janji Allah ini kita harus kuat seperti Kaleb. Kaleb kuat. Sehingga dia dapat tuh. Kita udah tahu bahwa Tuhan mau kita kuat supaya kita bisa menerima janji Allah. Tapi iblis mau kita capek. Letih, lesu, lemah, letih, lelah. Dengan apa saudara? Kuras terus tenaga kita sampai kita gak berdaya. Saudaraku, ya tanpa kita sadari. Tiap hari. Bikin capek. Bikin suruh kerja terus panjang hari. Dari pagi buta sampai malam suruh kerja terus. Sampai kita kelelahan. Setelah itu dihajar pikiran kita. Ceder dengan kata-kata yang gak bagus. Tipu dayanya. Dia hajar perasaan kita, emosi kita. Ceder dengan kata-kata. Iblis pakai kata-kata bisa dengan pikiran, bisa dengan kata-kata orang. Kita gak boleh marah sama orangnya, benci sama orangnya. Tapi kita lihat di balik itunya. Ya, kita buka saudara 2 Korintus 10 ayat 4. Di sini dikatakan apa? Paulus bilang. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi. Melainkan senjata yang diperlengkapi dengan apa? Kuasa Allah. Yang sanggup meruntuhkan apa? Benteng-benteng. Senjata apa yang diperlengkapi dengan kuasa Allah? Saya mau bahas 3 hal ini saudara. Ini senjata rohani yang kita akan mau bahas hari ini. Katakan amin. Nah senjatanya itu apa saudaraku? Senjatanya ada 3 yang saya akan bahas. Ya kan? Yang diperlengkapi dengan kuasa Allah. Yang pertama adalah firman Allah. Katakan amin. Katakan firman Allah. Yang kedua adalah nama Yesus. Katakan nama Yesus. Yang ketiga adalah darah Yesus. 3 ini saudara sudah tahu sebelumnya. Tetapi saya ingin bagikan hari ini. Ya kan? Bahwa inilah senjata yang kita bisa pakai untuk kita berdoa. Senjata ini diperlengkapi dengan kuasa Allah. Katakan amin. Nah seorang penulis, seorang hamba Tuhan. Ya cukup diberkati, diurapi, dipakai Tuhan cara luar biasa. Namanya Andre Murray. Andrew Murray. Saudara, dia tulis begini saudaraku. Dia tulis begini. Ketika Tuhan, dia bilang ini. Ketika Tuhan, sosok yang tidak terbatas. Satu pribadi yang tidak terbatas. Yang di dalam dirinya, ya kan, terdapat segala kuasa. Di dalam dirinya, terdapat segala kuasa, kekayaan, hikmat, kehidupan. Saudaraku. Dia bilang begini. Menyatakan dirinya dalam firman. Menyatakan dirinya dalam firman. Maka sesungguhnya dia benar-benar ingin memberikan dirinya, kasihnya, kuasanya, hidupnya, kehendaknya kepada setiap orang yang mau menerima firman itu. Katakan amin. Ya, Yohanes 1 ayat 1. Katakan apa? Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan apa? Allah. Dan firman itu adalah Allah. Artinya apa? Kalau saudara kenal firman, saudara mengasihi firman, saudara mempercayai firman, saudara memperkatakan firman, sebenarnya di dalam firman itu sebenarnya saudara sedang mengenal Allah. Ketika kita terima firman, kita resapi itu firman. Apa yang terjadi saudaraku? Sebenarnya lewat firman itulah kita mendapatkan apa? Kasihnya. Kita mendapatkan kuasanya. Kita dapatkan kehidupannya. Ibu bapak yang ngerti katakan amin. Hikmatnya, saudaraku, kecerdasannya, kedalamannya, itu dia taruh dalam firman. Ini kan satu kekuatan kuasa yang dahsyat banget. Saudara, saya pernah ngomong di sini kali. Saya sempat heran sama hamba-hamba Tuhan dari Nigeria. Kok dahsyat banget mereka ya? Saya cari tuh nonton YouTube sampai saya uploadnya di salah satunya di Facebook, di pet saya ini kan. Itu urapannya itu satu gedung itu. Kamu terima urapan, satu ini rut rebah, hanya gitu doang. Atas rebah semua. Itu kalau misalnya semua yang sakit maju ke depan. Lumpuh digotong-gotong maju. Kanker gotong-gotong maju. Didoain sembuh langsung.